Halo semuanya, sering kepikiran nggak sih kenapa ya di Indonesia kita ini kadang-kadang ngerayain Lebaran harinya bisa beda? Fenomena ini kan udah kayak tradisi tahunan ya, tapi ternyata di baliknya itu ada penjelasan yang rumit sekaligus seru banget buat dibedah. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang selalu muncul tiap tahun, entah itu di meja makan, di grup WhatsApp keluarga, atau pas lagi scroll media sosial. Ini emang bukan hal baru, tapi selalu aja jadi topik hangat. Oke, mari kita cari jawabannya langsung dari data dan metode yang dipakai. Jadi, akar masalah dari semua perbedaan ini sebetulnya cuma satu, cara atau metode yang dipakai buat nentuin kapan bulan baru dimulai. Jadi kita akan fokus ke metodologinya ya, bukan ke perdebatan yang lain. Oke, ini poin yang super penting buat kita garis bawahi bareng. Perbedaan penentuan awal bulan ini sama sekali bukan soal perbedaan keyakinan atau akidah. Ini murni soal beda cara dalam menafsirkan data astronomi dan kriteria ilmiah mana yang mau dipakai. Dulu, selama puluhan tahun, kita tuh pakai aturan lama. Hilal atau bulan sabit baru dianggap sah kalau ketinggiannya minimal 2 derajat di atas ufuk. Masalahnya, kriteria ini secara sains tuh banyak banget celahnya, dan sering bikin ada laporan-laporan penampakan hilal yang jujur aja agak sulit dipercaya. Nah, kutipan ini mempertegas masalahnya. Para ahli astronomi udah lama bilang kalau ngelihat hilal yang tingginya cuma 2 derajat itu, ya hampir mustahil. Baik pakai mata telanjang, apalagi pakai alat. Inilah yang kemudian mendorong perlunya ada perubahan, perlu ada kriteria yang lebih kokoh secara ilmiah. Dan akhirnya perubahan itu datang juga. Yuk kita kenalan sama solusi barunya, kriteria yang jauh lebih ketat dan akurat secara saintifik, yang disepakati tahun 2021 dan mulai efektif di tahun 2022. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini adalah inti dari aturan main baru yang disepakati oleh MABIMS. Itu loh, Forum Menteri Agama dari Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tujuannya simple, tapi penting banget. Memastikan apa yang dihitung di atas kertas secara astronomis, itu nyambung dengan apa yang beneran bisa dilihat di lapangan. Jadi kayak jembatan antara teori dan kenyataan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Ketinggian minimumnya naik dari 2 derajat jadi 3 derajat. Kelihatannya kecil ya? Eits, tapi coba lihat elongasinya. Jarak sudutnya loncat lebih dari 2 kali lipat. Dari minimal 3 derajat jadi 6,4 derajat. Ini perubahan yang luar biasa signifikan. Oke, jadi apa sih ketinggian itu? Gampangnya gini. Ini tuh seberapa tinggi posisi bulan di atas garis horizon pas matahari baru aja tenggelam. Aturan baru yang minimal 3 derajat ini memastikan posisi bulan udah cukup tinggi, jadi nggak ketutupan sama silaunya cahaya senja. Sekarang elongasi. Ini juga krusial banget. Bayangin aja jarak antara bulan sama matahari kalau dilihat dari bumi. Angka 6,4 derajat itu memastikan sabit bulannya udah cukup gemuk dan terang buat dilihat, bukan lagi cuma seberkas cahaya super tipis yang gampang hilang. Nah, dengan kriteria baru yang lebih canggih ini, muncullah dua mazhab atau dua pendekatan utama yang jadi sumber perbedaan. Pertanyaannya jadi begini, apakah cukup bulan itu ada secara hitungan atau kita harus benar-benar bisa melihatnya dengan mata kita? Slide ini nih intinya. Di satu sisi, ada Muhammadiyah dengan metode wujudul hilal. Buat mereka, yang penting hitungan astronomi menunjukkan bulan sudah ada di atas ufuk, walaupun cuma 0,1 derajat, itu artinya bulan baru sudah dimulai. Simple. Nah, di sisi lain ada pemerintah dan NU yang memakai metode ru'yatul hilal. Mereka nggak cuma butuh hitungan, tapi juga butuh bukti pengamatan visual yang lolos syarat ketat tadi, tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin agak bikin kaget. Aturan baru yang lebih canggih dan lebih ilmiah ini ternyata justru berpotensi bikin kita lebih sering beda hari Lebaran. Loh, kok bisa? Jadi, logikanya begini. Kriteria baru ini menciptakan semacam zona abu-abu yang lebih lebar. Ada rentang ketinggian antara di atas 0 derajat sampai sebelum 3 derajat. Nah, kalau posisi bulan pas jatuh di zona ini, bagi Muhammadiyah itu sudah masuk bulan baru. Tapi bagi pemerintah dan NU, karena belum memenuhi syarat untuk dilihat, ya bulan baru belum dimulai. Dan ini bukan juga teori loh. Coba kita lihat datanya. Dari tahun 2016 sampai 2022, kita lebaran bareng terus. Terus di 2023, kita beda hari. Nah, untuk 2024 dan 2025, prediksinya kita bakal barengan lagi. Ini nunjukin kalau perbedaan itu cuma terjadi kalau posisi bulan pas banget jatuh di zona abu-abu kriteria tadi. Biar makin kebayang gimana kalau kita coba jadi peramal astronomi. Yuk kita lihat gimana aturan-aturan ini bakal berlaku di masa depan. Kita pakai tahun 2026 sebagai contoh kasusnya. Oke, ini dia data prediksi untuk tanggal 19 Maret 2026. Angka-angka ini yang jadi penentunya. Coba perhatikan baik-baik. Ketinggian hilal udah jelas di atas 0 derajat. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia udah lewat 3 derajat. Tapi lihat elongasinya, maksimal cuma sampai 6,06 derajat. Tipis banget di bawah syarat 6,4 derajat. Nah, angka inilah yang bakal jadi sumber perbedaan. Sekarang, kita coba pakai kacamata Muhammadiyah. Kriteria mereka kan simpel. Apakah bulan sudah di atas 0 derajat? Jawabannya, iya, data menunjukkan sudah.
Berarti, buat mereka, syarat sudah terpenuhi. Bulan Syawal dimulai besoknya, yaitu hari Jumat. Oke, sekarang kita ganti kacamata ke pemerintah dan NU. Mereka punya dua syarat yang dua-duanya harus terpenuhi. Ketinggiannya mungkin lolos di beberapa daerah, tapi elongasinya cuma 6,06 derajat, belum sampai 6,4. Karena satu syarat nggak terpenuhi, kesimpulannya adalah hilal belum mungkin terlihat, jadi bulan Ramadan harus digenapkan jadi 30 hari. Dan hasil akhir dari dua metodologi yang sama-sama punya dasar kuat ini adalah perbedaan satu hari dalam merayakan Idul Fitri di tahun 2026. Satu pihak akan berlebaran di hari Jumat dan pihak lainnya di hari Sabtu. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Seiring ilmu pengetahuan dan alat-alat kita makin canggih buat mengukur alam semesta, apakah kecanggihan itu otomatis akan menyatukan pandangan kita? Atau jangan-jangan justru akan semakin memperjelas dan memvalidasi bahwa memang ada lebih dari satu cara yang sah untuk membaca data yang sama? Sebuah pemikiran untuk kita bawa pulang.